Halo, selamat pagi, schoolers. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, schoolers. Gimana nih kabar kalian hari ini di sana nih? Apakah hujan? Apakah cerah? Lagi apa nih kalian? Boleh yuk di drop di kolom komen gitu ya. Tapi hopefully teman-teman yang hadir di sini dalam keadaan baik gitu ya, sehat jasmani maupun rohani. Puji syukur nih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu nih schoolers dan berkumpul hari ini dalam School Fest event Discuss with Us series Part 3 yang berkolaborasi dengan Bimbel Tridaya dengan topik dongkrak skor SNBT 2023 dengan menguasai TPS. Oke, pertama-tama izinkan MC nih ya mengucapkan selamat pagi dan juga terima kasih kepada Kak Dila dan juga Miss Merita nih selaku achievement dan kurikulum tim dari Bimbel Tridaya yang akan menjadi narasumber kita nih teman-teman di hari ini. Yang kedua juga untuk teman-teman panitia dari School Fest dan juga Bimbel Tridaya yang telah mempersiapkan acara hari ini, dan terakhir mewakili School Fest dan juga Bimbel Tridaya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua nih yang sudah mendaftar dan juga hadir gitu ya pada event School Fest Discuss with Us series di Sabtu pagi hari ini. Oke, mungkin dari tadi teman-teman terheran-heran gitu ya. Ini siapa gitu ya, walaupun ada sih di display name-nya mungkin ya namanya. Nah, mungkin izinkan aku juga untuk perkenalan. Cuma perkenalan aku mungkin beda gitu ya dari MC-MC yang lain, kan cuma ya tak kenal maka tak sayang gitu-gitu aja kan, perkenalkan nama aja gitu. Nah, kalau aku akan berpantun nih di pagi hari ini biar teman-teman pada semangat. Jadi teman-teman boleh gitu ya ramein kolom chat dengan komentar cakep gitu ya saat aku berpantun. Oke, langsung aja ya. Bunda Korla lagi minum kopi ditemani pemandangan pagi hari. Perkenalkan, saya Fahmi Satria Aji selaku host di acara pagi ini. Cakep. Oke. Thank you ya teman-teman yang udah rame. Halo semuanya, teman-teman di sini. Semoga udah pada fresh dan melek ya, karena kita akan bahas soal-soal TPS, jadi butuh fokus, catatan harus disiapkan. Pokoknya kita akan belajar bareng, tapi tetap seru ya teman-teman di pagi hari ini. Oke, sebelum acara berlanjut, ada baiknya gitu ya teman-teman kita berdoa agar keberjalanan acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dilanjutkan masing-masing. Oke, schoolers, tentunya agar keberjalanan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, mungkin ada beberapa informasi yang mau aku sampaikan dulu nih sebelum kita mulai sesi kita di pagi hari ini gitu ya. Yang pertama, untuk teman-teman semua, dimohon untuk peserta ya, untuk mengganti display name Zoom kalian menjadi format peserta underscore nama lengkap. Misalkan peserta underscore Fahmi, nggak apa ya, nggak usah nama lengkap juga boleh. Yang penting itu diubah jadi peserta underscore nama kalian. Boleh nama panggilan atau nama lengkap, tapi jangan nama mantan ya guys, nanti tambah galau gitu di Sabtu pagi hari ini. Yang kedua, peserta yang tidak berkendala gitu ya, yang mungkin udah fresh, udah mandi, terus kayak koneksinya bagus, diharapkan untuk on cam teman-teman dengan menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh tim panitia School Fest di WhatsApp group. Dan yang terakhir, peserta juga dimohon aktif gitu ya teman-teman pada sesi kita hari ini gitu ya. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung drop aja dulu di komen chat box, nanti akan dijawab gitu ya oleh narasumber kita. Dan bagi teman-teman juga tolong juga boleh nanti open mic, tapi mungkin ketika dipersilakan oleh MC. Jadi selain itu teman-teman diharapkan untuk jangan sampai bocor ya teman-teman mic-nya, agar teman-teman yang lain juga bisa nih mendengarkan materi dari narasumber dengan maksimal. Nah, itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk tetap stay tune gitu ya sampai akhir
karena aku jamin sih ini Discuss with a series yang paling daging karena ini beneran insya Allah bermanfaat banget lah ya untuk persiapan kalian menuju SNBT 2023. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar, udah mempersiapkan catatannya, udah mempersiapkan tabletnya atau laptopnya gitu ya untuk mencatat materi hari ini. Langsung aja mungkin kita sapa dulu gitu ya untuk dua narasumber kita pagi hari ini dari Bimbel Tridaya gitu ya. Ada Kak Dila dan juga Miss Merita. Oke, sepertinya mungkin belum ada. Oke, jadi mungkin untuk sesi pertama mungkin bisa dimulai dulu nih dari Miss Merita ya untuk di sesi pagi hari ini. Nah, langsung aja mungkin untuk kesempatannya untuk Miss Merita dipersilahkan. Oke, sebelumnya ini apa namanya teh? Aku akan share beberapa materi, tapi kita akan kenalan dulu aja kali ya. Nama saya Merita, saya tutor di Bimbel Tridaya, saya mengajar bahasa. Nah, karena bahasa itu adalah salah satu materi yang berkembang gitu ya. Jadi mungkin apa yang materi yang kalian dapat di sekolah dulu, sekarang sudah tidak mutakhir, atau misalnya kata-kata yang dulu tidak pernah ada di bahasa Indonesia sekarang ada. Nah, itulah kenapa kalau yang namanya belajar bahasa Indonesia itu harus memerlukan kontinuitas terus-menerus karena bahasa itu bukan sesuatu yang stagnan, diam saja. Lalu sampai saat ini sih ya, kalian sebagai para pejuang kita namanya aja udah ganti ya, jadi SNBK 2023 sampai sekarang kita masih meraba-raba apakah soalnya itu, kan katanya tidak ada pelajaran yang lain, apakah soalnya itu akan seperti tahun kemarin, apakah akan seperti 2 tahun yang lalu kayak gitu ya. Nah, sebagai janji nih pemerintah bilang katanya baru bulan depan akan reveal sistemnya akan seperti apa, polanya akan seperti apa. Nah, karena kita tidak mungkin menunggu sampai ya udah deh bulan depan aja, nanti kan itu istilahnya startnya akan terlalu lambat ya. Kita akan mencuri start dari sekarang, kita akan ngumpulin info dulu nih dari sekarang gitu, apa sih yang harus kita pelajari. Nah, sebenarnya sih kalau ini pertemuan kedua bahasa kalau anak Tridaya, mungkin ada yang pertama juga. Ada beberapa hal yang akan aku sampaikan dulu. By the way, aku udah bisa share screen belum, Kak? Oke, mungkin untuk tim panitia boleh nih untuk diberikan akses co-host untuk Miss Merita ya, minta tolong. Terima kasih. Oke, sudah bisa nih Kak. Oke, sip. Jadi kita akan hari ini tuh kita akan fokusnya ke satu, karena bahasa itu banyak sekali ya sepokok bahasannya. Hari ini kita akan satu nih ke menyunting tanda baca. Nah, aku harap kalian bisa lihat juga ya screen aku ya. Kita lihat yang pertama deh, udah pada dengar belum sih soal pemutakhiran ejaan? Seperti yang tadi aku bahasa, itu adalah sesuatu yang berkembang, yang hari ini tidak ada, mungkin besok ada. Kata-kata yang hari ini terdengar aneh, mungkin besok lazim. Hari ini tidak baku, besok bisa baku. Nah, kemarin pas bulan September ada pemutakhiran di mana yang tadinya kita menggunakan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu beralih, yang terbaru kita akan bilang lagi menjadi EYD. EYD dulu sebenarnya zaman aku sekolah ya kita pakainya EYD. EYD itu apa? EYD itu ejaan yang disempurnakan. Ini seri kelima. Nah, ada beberapa hal sih ya yang berubahnya kayak gitu.
Ini hal-hal yang signifikan saja. Kita akan meluruskan, maksudnya takutnya ada yang belum tahu dan bulan kemarin saya pernah ada nih ngasih beberapa materi dan ternyata sudah tidak berlaku lagi untuk yang sekarang. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama itu untuk kata maha. Nah, kemarin saya pernah bilang yang namanya maha untuk nama nama Tuhan itu ada yang dipisah, ada yang disatukan. Dipisah ketika dia dirangkaikan dengan kata berimbuhan. Misal, maha pengasih. Maha spasi pengasih. Tapi kemarin itu kita masih bilang kalau maha dirangkaikan dengan kata dasar maka disatukan. Dulu mah maha kuasa tanpa spasi kecuali maha esa. Karena Maha Esa sudah dipakai di Pancasila dan tidak mungkin diubah-ubah kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sorry. Aku ini soalnya ternyata bermulai. Oh ya. Iya. Oke. Maha yang terbaru ini ternyata mau apapun kata rangkaiannya, maha itu harus dipisah. Maha spasi kuasa. Itu mahanya harusnya kapital ya. Kuasanya juga. Lalu misalnya maha esa, maha spasi esa dengan mahanya kapital, esanya juga kapital. Lalu di sini judul film ditulis miring bukan dengan tanda petik. Nah, untuk yang kemarin untuk judul film masih boleh dengan tanda petik. Tapi sekarang itu harus disamakan, diseragamkan, dia menggunakan tanda ditulis miring saja. Bagaimana jika ragam tulisan tangan? Nah, kecuali kalau itu ya, karena tulisan tangan itu terbatas, itu maka huruf miringnya bisa diganti dengan diganti dengan tanda petik. Tapi untuk tulisan ketik, maka dipakainya dengan huruf miring saja. Lalu yang signifikan lain, bilangan dengan dua kata atau lebih ditulis dengan angka. Kalau dulu pas WEDI kita nulis 3 TIGA. 13 itu bisa nulisnya TIGA BELAS. Nah, karena masih dua kata, 3 sama 11, maka ditulis dengan huruf. Tapi kalau 31, karena 31 itu terdiri dari 3 kata, 31, maka dipakai angka. Tapi untuk EYD 5, hanya yang satu kata saja yang boleh ditulis dengan huruf. Jadi TIGA, EMPAT, LIMA itu ditulis huruf. Tapi ketika sudah terdiri dari dua kata, misal 13, maka itu harus ditulis dengan angka. Tidak boleh lagi dengan huruf. Lalu bagaimana jika ini dipakai di awal kalimat? Maka kita harus mengubah katanya. Contoh, 13 anak menjadi korban gagal ginjal akut. Maka kalimat itu harus diubah menjadi misalnya gagal ginjal akut menjangkiti 13 anak. Dengan 13-nya ditulis angka. Gitu ya. Kalau 31 itu mah mutlak. Dia harus ditulis angka karena terdirinya dari 3 kata. Lalu tanda titik 2 dan titik itu dua-duanya boleh dipakai untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Nah, jadi mau misalnya pukul 09.30 atau dengan cara penulisan 09.230 itu dua-duanya bisa diterima gitu untuk yang EYD seri 5. Next, ini ada lagi yang lainnya. Sorry, aku back dulu.
kalau apa namanya setelah dirangkum kayaknya ini yang signifikan banget. Sisanya itu masih sama dengan yang lain kayak gitu ya. Jadi kenapa sih bahasa teh berubah-ubah? Siapa sih yang mengubahnya kayak gitu ya? Karena bahasa itu sesuatu yang dinamis, dia mengikuti perkembangan zaman, maka ini tidak menutup kemungkinan nanti pun kan akan ada kata-kata baru gitu ya. Sekarang siapa yang menentukan? Nah, bahasa itu kan ada kongres ya. Jadi setiap tahun atau misalnya ketika keadaan genting itu biasanya ada kongres, terus ada masukan dari masyarakat, kata ini boleh masuk nggak di kamus kayak gitu atau enggak kata ini sudah tidak mutakhir, mungkin bisa dibahasa Indonesia kan, jadi bisa masuk ke KBBI. Nah, itu adalah hasil dari kongres. Kayak misalnya kata sekarang tuh apa ya? Paracetamol. Paracetamol itu dulu kita menggunakan kata paracetamol dengan huruf C lalu dimiringkan. Nah, sekarang kata paracetamol sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah boleh ditulis dengan bahasa Indonesia tapi menggunakan huruf S kayak gitu ya. Jadi kata-kata yang beredar di masyarakat itu akan dikaji gitu. Ada kemungkinan mungkin kata apa ya, misalnya kata jedai gitu, mungkin suatu saat nanti itu akan menjadi baku. Padahal mungkin ketika apa ya namanya pembentukannya yang namanya jedai itu ya iseng aja, jepit badai gitu biar rambutnya badai. Atau mungkin ketika kalian suka lihat ada fenomena apa namanya Dilan KW, dia pernah bilang, iya kalau ada yang nanya ini apa namanya model rambutnya, bilang aja bang potong cepmek. Cepmek apaan gitu ya. Tapi mungkin saja ketika seluruh masyarakat Indonesia menggunakannya, kata itu mungkin saja bisa masuk ke kamu sebagai model rambut yang seperti apa kayak gitu. Jadi bahasa itu berkembang ya guys. Jadi tidak stagnan. Contohnya yang tadi Maha Kuasa aja ketika sesi pertama saya masih bilang itu disatukan, lalu tiba-tiba sekarang keluar EYD 5 itu dipisah. Nah, hari ini apa namanya sebagai apa namanya pengantar materi lah ya, kita akan kasihnya sedikit saja teaser ini. Yang pertama tanda baca, lalu sama daftar pustaka, 2 aja sih sebenarnya yang akan dibahas hari ini. Kenapa? Karena materi itu banyak dan apa ya, tidak mungkin kita dalam satu malam atau satu kesempatan bisa langsung menguasai semuanya kan, nanti ini juga ya, maksudnya informasi terlalu banyak, kita tidak pernah tahu yang akan keluar apa. Nah, jadi sedikit-sedikit aja. Ini tuh yang selalu keluar, makanya aku kasih sedikit. Ini fungsi tanda baca nih. Tanda baca itu banyak sekali. Ini kalau misalnya ada yang chat, mungkin nanti habis aku slideshow baru aku cek itunya ya, komentarnya ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ini fungsi tanda koma. Tanda koma itu adalah tanda baca yang paling sering digunakan setelah titik. Dan ini aturannya memang agak banyak. Yang pertama nih ya, ini memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kita buka-buka lagi nih materi dulu tentang yang namanya apa? Wah, ini pasti jelek nih. Ini aku cuma 2 bar. Materi tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk bertingkat ini ada yang namanya anak kalimat dengan induk kalimat. Ketika anak kalimatnya itu di awal, maka dia harus dipisahkan dengan tanda koma. Jika dia datang, koma dulu, aku akan mengusirnya. Bedakan dengan kalimat kedua, di mana anak kalimatnya itu di akhir setelah induk kalimat. Aku akan mengusirnya jika perlukan tanda koma. Itu diingat-ingat ya, seperti sepele tapi lengkap. Ini tuh akan sedikit
apa ya namanya teh luput dari penglihatan. Yang kedua, memisahkan perincian pada kalimat setara. Aku pikir ini mah kalian udah ngerti lah ya. Ketika perinciannya lebih dari 2, dia menggunakan koma. Contoh, kasus ini melibatkan pihak sekolah, pakai koma. Orang tua, koma lagi, baru, dan warga sekitar. Nah, kita sering lupanya itu karena suka berpikiran, apakah sebelum dan itu harus memakai koma? Nah, ini sebenarnya bukan masalah di dannya, tapi berapa kata yang dirincinya gitu. Kalau kata yang dirincinya itu dia 3, 4, 5, maka sebelum dan itu harus koma. Tapi kalau kata yang dirincinya cuma 2, contoh, kasus ini melibatkan pihak sekolah dan orang tua. Tidak usah pakai koma. Itu yes. Lalu, yang ketiga, ini tanda koma kita pakai sebelum penggunaan kata penghubung yang kalau agar mudah ya, kita ingatnya SMTP. SMTP. Kok aku nulis P-nya ada lagi ya? Itu saltik guys. SMTP itu apa aja sih? Yang pertama ada kata sedangkan, melainkan, padahal, tetapi. Nah, sebelum konjungsi ini maka wajib ada koma. Saya belum memutuskan akan, harusnya ada spasi ya, akan kuliah di mana, koma, sedangkan ujian tinggal 6 bulan lagi. Nah, sebelum sedangkan itu harus pakai koma. Saya ingin pergi bermain, koma, tetapi di luar hujan. Nah, jadi ya sebelum kata-kata sedangkan, melainkan, padahal, dan tetapi itu wajib menggunakan koma. Next, setelah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat biasanya disimpannya di depan kalimat. Oleh karena itu, dengan demikian, meskipun begitu, nah ini ketika di awal kalimat itu memakai koma. Lalu ini untuk alamat surat. Ketika kita menulis alamat surat atau alamat yang lengkap, ketika ditulisnya menyamping, maksudnya tidak ke bawah ya, maka menggunakan kata koma. Jalan Imam Bonjol nomor 1, koma, Gede Bage, koma, Bandung. Untuk alamat surat tidak diakhiri dengan titik. Ya, mau dia menyamping, mau dia ke bawah, itu tidak diakhiri dengan titik. Next, ini mengapit keterangan tambahan. Kalau keterangan tambahan mungkin zaman dulu itu kita memakai dalam kurung ya untuk keterangan tambahan. Contohnya, ketua PSSI mungkin ada, nggak mungkin ya maksudnya teh kayak biar orang tahu nih ketua PSSI itu siapa, maka dia menggunakan tanda apit koma sebagai keterangan tambahan. Siapa ketua PSSI? Muhammad Iriawan. Misal, ketua PSSI, koma, Muhammad Iriawan, koma lagi, menolak untuk mundur dari jabatannya, titik. Nah, penggunaan koma dan koma ini dulu kita memakai dalam kurung. Sekarang sudah tidak pakai dalam kurung lagi, kita menggunakan koma pengapit. Yang selanjutnya, nama bergelar di akhir. Maksudnya dia untuk memisahkan nama dan gelar di akhir. Kalau gelarnya pun lebih dari 1, maka setiap gelar itu dipisahkan dengan koma juga. Misal, ini adalah gelarnya mau di Ayunda ya. Ayunda Fasa mau dia, koma, baru dia gelarnya. BA, koma lagi, MA, koma, MBA, titik. Kalau misalnya pun gelarnya gelar Indonesia, misalnya sarjana biasa, kayak misalnya Ayunda Fasa Maudia, koma, S titik H titik. Nah sudah gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu dia punya gelar master lagi, maka S titik H titik koma dulu, baru M titik H titik lagi gitu. Lalu, tanda koma dipakai untuk apa lagi sih? Ini untuk ungkapan reaktif atau kita menggunakannya dengan sebagai kalimat seru.
Kalimat seru biasanya memang diawali dengan kata seru ya. Kata seru itu adalah salah satu dari kata tugas. Kayak misalnya, aduh, aku lupa membawa kartu peserta. Atau misalnya, ih, masa soal begitu saja tidak bisa. Nah, ketika sudah menggunakan kata aduh, ih, atau misalnya ah, atau wow. Nah, itu jangan lupa membubuhkan koma. Lalu, selanjutnya, tanda koma itu dipakai untuk menghindari ambigu. Ambigu itu apa sih? Ambigu itu adalah makna ganda, ya. Jadi, ketika kita menggunakan satu kalimat, jangan sampai persepsi orang itu berbeda, gitu kan ya. Untuk menyamakan persepsi menggunakan koma, gitu. Maksudnya, mari kita bedakan kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Mari makan anak-anak. Kalau yang ini seram ya. Tapi kalau menggunakan koma, mari makan anak-anak itu oke, make sense kayak gitu. Nah, jadi koma itu sangat penting guys untuk menyelamatkan nyawa seseorang ya. Kalau yang pertama kan kasihan. Next, penulisan kalimat langsung. Dia harus menggunakan koma. Aku pikir kalau kalian suka baca novel gitu ya. Baca novel itu bagus guys. Coba kalau kita baca novel itu kan pasti sudah lewat editing ya. Cara penulisan huruf kapital, huruf miring, tanda baca itu kelihatan semua. Jadi kalau misalnya orang suka bilang iya sih harus rajin baca, tapi jangan novel juga, nggak ada yang bisa diambil dari novel. Oh tidak, salah ya. Baca apapun itu baik. Dengan membaca novel, kamu bisa tahu loh cara penulisan yang baik, terutama di kalimat langsung. Penulisan kalimat langsung itu rumit. Penulisan kalimat langsung ketika ujarannya di depan, penulisan kalimat langsung ketika ujarannya di belakang, penulisan kalimat langsung ketika berbentuk kalimat tanya, itu semua ada di novel. Jadi ketika kamu baca novel, selain kayak ya sebagai rekreasi, coba lihat juga iniannya ya, cara penulisannya, karena proses editing novel itu nggak main-main. Berarti tata bahasa ejaannya itu udah oke gitu. Ini contoh penulisan kalimat langsung dengan ujaran yang di akhir. Kami kecewa dengan putusan hakim, koma. Nah, dia harus koma. Kenapa? Karena ujaran Lesti ini diucapkan dalam bentuk kalimat berita, kalimat afirmasi. Tidak memakai titik untuk kalimat langsung dengan ujaran di belakang, dia menggunakan koma. Gitu. Yes. Next, ada materi apalagi hari ini, Ma? Oh ya, penulisan daftar pusaka. Ini adalah hal yang sangat penting karena kalian bentar lagi mau jadi mahasiswa ya. Mahasiswa itu tugasnya akan banyak sekali yang namanya makalah, karya tulis ilmiah, sampai nanti membuat jurnal, artikel, whatsoever lah ya. Ini penulisan daftar pustaka. Masih saya sering lihat anak semester 7 membuat daftar pustaka itu kayak nulis copy paste link aja kayak gitu disusun. Oh, tidak sesederhana itu ya. Penulisan daftar pustaka itu bergantung kalian mau pakai style yang mana ya. Yang pertama, aduh terlalu atas itu menurut apa? American Psychological Association ini ketika menulis daftar pustaka, yang pertama itu harus nama belakang dulu. Terus dipisahkan dengan koma, nama depan, lalu tahun buku itu dicetak, judulnya ditulis dengan miring. Kalau untuk apa, dia langsung penerbitnya saja gitu. Jadi misal nih Chudori Leila Salihka kayak gitu. Nah, kalau misalnya namanya terdiri dari dua kata, misal Joko Widodo, maka Widodo, Joko gitu ya. Lalu tahun terbitnya kapan?
Judulnya Laut Bercerita, titik. Penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Perbedaan kecil terjadi ketika kamu menggunakan yang American Social Association. Sebenarnya sih kalau di karya tulis ilmiah di Indonesia banyakannya pakai yang ini ya. Jadi kita pakainya tidak pakai apa namanya kurung untuk tahun. Jadi Chudori, koma. Leila Salikanya tidak usah diubah kayak gitu. Nama aslinya kan Leila S. Chudori itu ya. Jadi Leila S-nya mah nggak usah diubah. Lalu titik dulu, tahun terbitnya 2017, lalu judulnya Laut Bercerita, titik. Kota terbitannya Jakarta, titik 2, Gramedia. Yes? Ada yang ini tadi bertanya? Boleh nyalakan saja ya, soalnya aku nggak kelihatan kalau iniannya. Gimana kalau penulisan data pusaka dengan nama editor? Maksudnya itu adalah buku hasil editan. Buku aslinya mah mungkin apa sih namanya tuh karangan siapa, lalu diedit ulang. Nah itu bisa. Misal ini aku ngarang aja sih. Aku kemarin belum menemukan buku yang asli editoran ya. Ini ketika namanya 2 kata nih. Misalnya nama aslinya Asnawi Mangku Alam, maka kamu akan bilang Mangku Alam, koma, Asnawi, titik. Ini hampir sama, cuma dia dikasih kata add saja untuk menandakan kalau itu editor. Lalu tahunnya dengan tanda kurung, judul dimiringkan. Untuk penulisan judul, setiap awal katanya itu kan harus huruf kapital ya. Nah ini kecuali kata tugas. Kata tugas itu bisa kata depan, bisa konjungsi. Nah itu harus tulisan kecil saja. Kayak Garuda, di-nya kecil, dadaku. Selain dia apalagi sih banyakannya kalau untuk judul mah kayak ke, dari, untuk, nah itu kecil saja. Lalu kota terbitannya Jakarta, penerbitnya apa, ditulis di situ, akhiri dengan titik. Oh, yang atas-atas aku lupa ngasih titik sebenarnya. Lalu, gimana kalau Pak dari web? Nah, untuk dari web sebenarnya ini kita paling banyak ya mengambil sekarang kan jurnal udah ada dari web atau misalnya buku pun bisa atau artikel dari web ini bisa dengan urutan nama penulisnya dulu. Misalnya Jo, J, tahun ditulisnya oleh si John Doe itu si artikelnya tahun berapa, judulnya apa, lalu ditulisnya misalnya judulnya dia nulis Epidemiology and Prevention, dimuat si jurnal itu dari mana, misalnya Medical Journal Gambia. Lalu tulis kamu mengaksesnya tanggal berapa. Mengaksesnya baru tadi pagi, ya tulis aja diaksesnya 22 Oktober 2022 dari tulislah kopian linknya lengkap. Gak cuma misalnya www.medic.com.gmb, gak gitu doang. Sampai ke yang ujung-ujungnya angka-angka yang seperti kode itu kamu juga apa sih namanya ikut di ini ya, ikut di sertakan gitu. Sebagai ini, sebagai latihan deh ya, kita akan hari ini mah kita latihan soal. Oh sorry ya. Kita akan latihan soal dulu guys. Wait. Untuk latihan, oh coba aku baca dulu, takutnya ada chat. Oh ya ya ya, oke, sip. Untuk latihan soalnya mungkin sudah ada ini linknya. Ini saya ada soal. Atau mungkin kalau belum ada soalnya kita bisa baca bareng-bareng dulu saja, yes. Ini soal UTBK seri Indo 2. Ini maksudnya kita bikin soal yang setipe gitu ya. Kita bikin soal setipe dengan UTBK tahun kemarin. Ini ada saya apa namanya? Kita biasanya rangkum menjadi soal yang nanya tanda bacanya saja sesuai dengan
tema hari ini. Kita lihat yang pertama, soal nomor 1. Bicara soal budaya Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. Yang keduanya, keragamannya mulai dari agama, suku, etnis, tarian, dan masih banyak lagi, dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda adat istiadatnya. Hal ini juga sering menarik perhatian dunia. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pasti akan terkesan dengan keragaman budaya di Indonesia ini. Budaya di Indonesia ini merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harus kita jaga. Indonesia sendiri sudah terkenal akan keragaman budaya. Maka tak heran jika warga negara asing justru banyak yang rela bersekolah kebudayaan Indonesia dan menetap di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan membantu untuk tetap melestarikannya. Nah, ketika misalnya ditanyanya kesalahan penggunaan tanda baca, sebenarnya kan ya, kita share dulu. Musuh utama ketika kita tes UTBK atau apapun namanya nanti, itu adalah kan waktu ya. Ketika kita menghadapi soal dengan teks yang banyak, dengan waktu yang mepet, maka ditanya kesalahan penggunaan tanda baca, coba kamu fokus ke tanda bacanya saja. Jadi kayak misalnya titiknya, komanya. Jadi ketika kamu fokus ke situ, kamu akan teknik scanningnya itu akan lebih cepat. Kita lihat yang langsung aja ya. Kalimat ke-1 tidak ada tanda baca yang aneh karena hanya menggunakan titik doang. Yang kedua kita lihat ada koma. Nah ini tadi yang perincian nih. Keragamannya mulai dari agama, koma, suku, koma, etnis, koma, tarian, harusnya sebelum dan dia harus koma lagi. Nah, nomor 2 salah. Kayak gitu ya. Nomor 3 kita lihat tidak ada tanda baca, berarti bisa skip langsung. Yang keempat, wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pasti akan terkesan. Di situ ada koma. Padahal kenapa harus koma? Dia hanya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia itu sebagai subjek, pasti akan terkesan itu sebagai predikat. Tidak boleh subjek dan predikat dipisahkan dengan koma. Jadi selain kalimat nomor 2, kalimat nomor 4 itu salah. Tapi kamu lihat 2 dan 4 tidak ada optionnya. Nah maka kamu bisa skip. 2, 3 tadi nggak ada kan? Berarti option B pasti tidak. Option kamu cuma yang D atau yang E. Jadi langsung lihat ke yang 7. Maka tidak heran jika warga negara asing justru banyak yang rela bersekolah kebudayaan Indonesia, koma, dan menetap di Indonesia. Ada koma yang aneh di situ sebelum kata dan. Tadi dibilang pemisah yang pemerinci itu hanya berlaku ketika setaranya terdiri dari 3. Kalau 2, nggak usah pakai koma. Berarti yang salahnya adalah 2, 4, dan 7. Yang ada di option adalah yang D, 4 dan 7. Nah, kayak gitu ya. Sedikit triknya untuk agar cepat gitu menjawab bahasa Indonesia. Karena kalau hitungan kasarnya ya, satu soal itu harus 1 menit kita buktikan ya. Ini 10.46 harusnya harus 1 menit. Harus pas jam 11 kita selesai. Nomor 1, penggunaan tanda baca lagi. Kita lihat yang ke-1. Ada berbagai bentuk kerusakan di muka bumi ini. Koma. Tetapi kenapa harus pakai koma? Kan tadi ada kata tetapi yang sebelum SMTP itu manusia sebelum kata tetapi itu harus menggunakan koma. Tetapi selalu manusia yang menjadi penyebab utama. Itu berarti nomor 1 mah oke. Nomor 2, peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat juga telah mengakibatkan terjadinya eksplorasi bla bla bla. Ini tidak ada tanda koma berarti aman. Yang ketiga, hal ini terlihat pada eksplorasi hutan dan tambang yang memacu terjadinya kerusakan lingkungan dan degradasi lahan. Cuma 2, lingkungan dan degradasi tidak memerlukan koma. Padahal, lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penjaga kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu kan benar. Ternyata itu jebakan. Yang harus ada koma itu di padahal. Karena tadi ya, dia mah konjungsinya antar kalimat. Yang nomor 4. Gitu. Harusnya padahal koma. Nomor 3.
Pola penerapan tanda koma yang tepat, kecuali berarti cari yang benar. Ini paling seneng nih kalau nanti pas tes kalian dapat soalnya kayak gini. Karena pendek ya, kalian cuma tinggal ngecek doang optionnya. Kita lihat yang ke satu. Oleh alasannya itu, Dikta harus berhati-hati. Kenapa harus pakai koma? Oleh alasannya itu, merujuk kepada alasan yang tadi ya, koma dipakai sebagai apa namanya? Dipakai setelah konjungsi antar kalimat. Oleh alasannya itu, koma dikta harus hati-hati. Jadi, koma kita akan pergi menggunakan bis. Itu juga betul. Meskipun begitu, Rina tetap saja marah. Itu betul. Akan tetapi tidak tiruan, harusnya tidak banyak orang yang menyetujuinya. Ini yang betul adalah yang Dian tidak suka padamu, alasannya sifatmu yang cuek. Kenapa tidak usah pakai koma? Karena tidak ada tidak ada konjungsi SMTP kayak gitu ya. Lalu Dian tidak suka padamu bukan anak kalimat, jadi tidak usah memakai koma gitu. Yang salahnya adalah yang Nomor 4. Oh ya, hati-hati ya ketika nanti pas pengerjaan kalian menemukan kata negasi kayak kecuali, bukan, tidak, yang kayak gitu tuh sering ke-skip banget dan itu sesuatu yang sayang sekali. Soalnya kalau bahasa Indonesia kayak gampang, ternyata pas dicek ulang, ih kok salah? Oh iya, nggak kebaca kecualinya. Ih tadi mah nggak kelihatan ada kata bukannya. Nah yang kayak gitu ya, investasikan waktumu untuk membaca soal sebenarnya karena soal itu banyak jebakannya, gengs. Yang keempat sekarang, pada laporan penelitian ini, parodi kehidupan, nah dia pakai dash nih, yang di dalamnya terdapat tuturan bentuk sindiran yang dalam masyarakat nelayan di pantai selatan ujung timur Pulau Jawa tidak hanya dibahas sujud bahasanya, tapi juga dikaji norma-norma nilai-nilai yang mendasarinya. Di sini, ejaannya kenapa aku merahin 2? Jadi sebenarnya kalau untuk pemutakhiran itu tanda yang pakai tanda pisah 2 itu bisa diganti dengan tanda koma sebagai pengapit gitu ya. Lalu ini juga ada kesalahan sebelum tetapi ini harus memakai koma. Yang mana sih tetapi itu ada di kalimat yang wujud bahasanya koma tetapi juga dikaji bla bla bla. Nah, jadi emang ada 2 yang nomor 4. Terus udah kayak gitu, kita lihat yang teks selanjutnya. Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, tidak terlihat tren baru dari kalangan milenial dalam memilih program studi di sejumlah perguruan tinggi. Padahal, pakai koma kan, kondisi sudah jauh berubah dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Teknologi digital juga sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kamu kalau bacanya ini langsung ngeh ya, kenapa teknologi digital juga sudah berkembang pesat, ujug-ujug ada koma gitu. Ujug-ujug tiba-tiba, gengs, tiba-tiba ada koma, padahal itu tidak diperlukan. Nah, jadi sebenarnya nomor 3 udah jelas salah tuh. Namun nyatanya, kalangan milenial yang sangat akrab bahkan sangat tergantung pada gawai, ini harus pakai koma nggak? Harus. Ini tadi adalah koma pengapit. Dia memantapkan katanya yang namanya milenial itu bukan cuma akrab, tapi bergantung banget pada gawai atau gadget. Jadi dia memakai koma pengapit tidak berubah dalam menentukan pilihan program studi yang ditempuhnya. Program studi yang populer dipilih siswa kelas 12 hampir sama dengan beberapa tahun terakhir. Tadi ya ketika Kak Fahmi nanya kalian mau masuk mana nih? Nah sebenarnya kan yang kayak tadi ada apa? FH lah, FK, FK itu so favorit bahkan dari zaman sekolah itu masih berbentuk stovia yang namanya FK itu sangat favorit. Nah, berarti benar nih artikel. Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, prodi terbanyak yang ada di perguruan tinggi negeri dan swasta adalah prodi pendidikan, yakni 5.023 prodi. Sebagian besar prodi tersebut dibuka di perguruan tinggi swasta dan hanya 1.622 prodi dibuka di negeri. Nah,
Sebelum dan dia pakai koma, harusnya tidak perlu. Kenapa? Orang cuma 2 kok gitu ya. Pembandingnya di perguruan tinggi swasta dan negeri sudah. Berarti tidak diperlukan koma. Yang salah itu kalimat nomor 7. Sudah. Kamu sudah menemukannya 3 dan 7. Boom. Itu yang D. Gitu. Kalau mau emang yang 8 nggak harus pakai koma, harus pakai koma, boleh dicek. Program studi terbanyak adalah ilmu sosial, koma, teknik, koma, ekonomi, koma, dan agama. Ya kan? Jadi ketika dia pemerincinya lebih dari 2, itu memang harus memakai koma setiap sesudah kata yang setara. Berarti nomor 8 mah oke, betul. Berarti jawabannya yang salah itu 3 dan 7. Next, nomor 6 sekarang. Penggunaan tanda baca yang sesuai ejaan itu terdapat pada kalimat. Di sini berarti yang sesuai berarti yang benar ya. Di sana ada harimau loreng, koma, penguin. Harusnya koma dulu, baru dan gorila. Yang B, kami semua akan berangkat minggu ini. Tidak memerlukan koma karena tidak usah memisahkan jabatan kalimat ya. Kami semua akan berangkat, subjek predikat. Minggu ini keterangan tidak usah dipisahkan dengan koma. Lukisan yang paling tua dibuat tahun 1992. Ini kenapa pakai titik 2? Titik 2 ini dipakai harusnya untuk pemerinci yang lebih dari 1. Jadi setelah pakai titik 2, kamu masih harus lagi diperinci, itu boleh pakai titik koma. Kalau ini sebelum kata dan tidak usah pakai gitu. Jadi yang C ya aneh aja gitu. Emosi muncul dari, itu harusnya dalam ya. Emosi muncul dari dalam diri. Harusnya memakai koma dulu katanya titik. Yang D salah. Berarti yang benar, kalau tetangga bersikap acuh, koma, anjing kami akan mati terpanggang. Di sini kenapa memerlukan koma? Karena anak kalimatnya di awal. Karena tetangga bersikap tak acuh. Maka dia harus memakai koma ketika merangkainya dengan induk kalimat. Sebenarnya gini, kalau kalian bingung anak kalimat sama induknya teh yang mana atuh ya, cara mengetahuinya gini aja. Kalau awal kalimat itu ada konjungsi, ada kata penghubung, itu pasti anak kalimat. Itu kalau, jika, karena, untuk, apalagi ya yang suka ada di awal kalimat, itu karena sih yang paling banyak mah, atau sejak, saat itu kalau disimpan di awal kalimat, setelah itu pasti harus koma dulu di tengah, baru deh klausa yang lain gitu. Yes. Jadi kalau kalian masih bingung apa sih anak kalimat, apa sih induk kalimat, gitu aja sih gampangnya mah. Kita lihat yang nomor 7. Petani diminta mempercepat tanam padi untuk menyesuaikan dengan stok air yang masih melimpah. Ini oke-oke aja, tidak harus ada yang koma. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan mereka mengalami masalah. Nah, ini kenapa pakai koma? Apabila itu adalah konjungsi, kan tadi aku bilang ya, kalau diawali dengan konjungsi, maka ya sudah, dia pasti pakai koma, anak kalimat soalnya. 2 betul. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dari Sukoharjo, Hasan Abdullah, mengatakan, ini harusnya nomor 3 salah nih. Dari Sukoharjo, koma. Hasan Abdullah, koma. Harusnya gitu. Tapi tidak ada di option. Berarti pas saja. Selain itu, pakai koma. Itu udah tepat. Yang kelima, ketersediaan air menjadi jaminan petani, koma, sejak masa tanam. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita ngomong sejaknya di tengah, maka tidak usah memakai koma. Kecuali kalau sejaknya di awal, kayak gitu ya. Sejak masa tanam hingga musim panen, nah itu baru deh pakai koma. Berarti yang salah adalah yang nomor 5, yang C. Next. Ke nomor 8, penggunaan tanda baca yang tepat. Ini masih penggunaan tanda baca yang tepat. Ini bisa kita cek ya. Beberapa cabang utama matematika adalah aljabar, matematika, geometri, matematika, dan statistika. Maka dia mah tepat karena harus memakai koma di setiap kata yang setara. Next lagi.
Nomor 2, selanjutnya Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan dari Arab. Nah, kenapa komanya masih banyak? Selanjutnya itu adalah tadi ya konjungsi. Ditaruhnya di awal kalimat harus pakai koma. Al-Khwarizmi, orang mungkin nggak tahu Al-Khwarizmi yang mana. Maka kita ada penerangan di situ. Seorang ilmuwan dari Arab, koma lagi, memasukkan 0 sebagai satu nilai. Maka nomor 2 tepat. Kemampuan sosialisasi sains dan teknologi kurang diperhatikan sehingga masyarakat kurang dapat mengikuti perkembangan. Ini karena sehingganya di tengah nggak usah pakai koma, aman ya. Kita lihat nomor 4, komunikasi merupakan faktor penting dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat. Keefektifannya sangat bergantung. Sebenarnya ini nggak boleh pakai koma. Kenapa? Karena subjek kalimatnya sudah beda. Dia sudah bukan kalimat kalimat tunggal. Bukan kalimat majemuk. Dia mah harusnya sudah beda kalimat gitu. Jadi nomor 4 kenapa tidak tepat? Harusnya bukan koma, tapi setelah masyarakat titik gitu. Jadi keefektifannya itu harusnya adalah kalimat yang baru. Berarti yang betul cuma 1, 2, dan 3. Next, nomor 9. Di sini ada sebuah data. Data tentang buku ya. Judulnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini harusnya untuknya kecil guys. Pengarangnya itu ada Mark Manson, penerbitnya Gramedia Widya Sarana Indonesia, terbit tahun 2018, editornya, ini sebenarnya editornya Adinto bla bla bla, tapi karena ini bukan edisi editorial, tidak usah ditulis si editornya, gitu. Kenapa? Kalau edisi editorial mah di keterangannya emang udah ditulis itu. Lalu nomor ISBN-nya ada. Ketika penulisan daftar pusaka, ingat yang tadi ya, ini mah dia memakai gayanya yang American Sociological, berarti yang diingat si kuncinya atau jembatan keledainya, Nata Jukopen. Apa itu Nata Jukopen? Nama, tahun, judul, kota, penerbit. Gitu ya. Ingat-ingat urutannya si Nata Jukopen. Namanya itu Mark Manson. Ketika ditulis dalam dapus berarti harus dibalik Manson, Mark. Lalu udah kayak gitu Susantonya sebagai editor tidak usah ditulis, titik saja. Lalu tahun terbitnya karena habisnya itu tahun 2018. Ju itu judul ditulis dengan miring. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, titik. Kok itu kota. Ingat untuk kota mah beda sendiri. Tanda bacanya bukan titik tapi titik 2. Baru deh dia adalah penerbitnya. Harusnya PT nggak pakai titik guys. Ini banyak banget tipenya. Harusnya PT Gramedia tidak usah pakai titik. Pakai spasi saja. Ini banyak kesalahan kayak gini ya. PT dengan titik, rupiah memakai titik itu nanti kalau misalnya pas kata baku tidak baku penulisannya itu biasanya suka keluar soal-soal gitu. Berarti nomor daftar pusakanya itu si Nata Jukopen itu yang A. Kita lihat yang nomor 10. Aku tidak tahu mengenai masalah itu, katanya. Namun koma lagi, aku tahu sebenarnya ia sedang berbohong. Mungkin dia terpaksa menutupi masalah itu, karena. Nah, ketika karenanya ada di tengah kalimat, maka tidak usah memakai koma. Itu udah pasti salah. Berarti kalimat yang salahnya adalah nomor 3. Sudah, yang C. 11. Manakah kalimat yang menggunakan tanda koma yang tepat? Kita lihat ya. Kalau yang A, hati-hati ya. Nggak usah pakai koma. Kenapa? Karena kata keduanya bukan sapaan. Hati-hati ya, jalannya licin. Harusnya biasa aja. Kalau mau pakai koma, itu mah biasanya diikuti sapaan. Hati-hati ya, nak. Nah, itu baru pakai koma. Di mana saudara tinggal? Yang B jelas salah karena dia kalimat tanya harusnya menggunakan tanda tanya, bukan tanda koma. Tanya Pak Lurah. Yang C, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti. Ingat ya, koma itu bukan berarti spasi ketika kita nada berbicara. Ketika kita berbicara, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan
Kan gitu emang turun ya, tapi bukan berarti di kalimat itu harus ada koma gitu, yes. Jadi dia mah untuk subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan dengan koma. Langsung saja. Tapi yang D, wow, indahnya pantai ini setelah wow dia harus koma. Kenapa? Karena tadi ya, ini adalah kalimat seru. Lalu diakhiri tanda seru, seru wisatawan itu. Yang D berarti udah oke, sip. Wah, harusnya pakai koma yang E. Pintarnya anak mama ini. 12. Di sini kesalahan penulisan. Ini ketika memasuki musim penghujan, ini kan berarti keterangan ya, tidak apa namanya teh? Ketika keterangan di awal biasanya memang harus memakai koma. Warga di berbagai daerah diminta mewaspadai bencana yang terjadi. Di Kabupaten Indramayu harusnya sama seperti penulisan alamat surat yang apa namanya? Di samping ya, Indramayu itu di mana? Di Jawa Barat. Maka dia harusnya menggunakan koma sebagai pemisah. Kenapa? Yaitu karena yang namanya apa sih namanya? Indramayu dan Jawa Barat itu adalah dua tempat yang berbeda ya. Bukan dua tempat yang berbeda, dua kata yang berbeda. Jadi ketika ingin menjelaskan, pisahkanlah dengan tanda koma. Nomor selanjutnya, berarti kesalahannya udah deh di kalimat nomor 2. Emang nomor 3 nggak salah? Kalau mau kamu cek boleh, tapi udah memang tidak salah guys. Sisanya sampai bawah juga nggak ada yang salah. Kita lihat nomor 13. Nah, ini alamat surat. Alamat suratnya teruntuk kepada Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Indonesia, Jalan Setiabudi nomor 229. Nah, kita akan pisahkan dulu. Pertama, ini adalah apa yang namanya orang yang ditujunya. Orang yang dituju dengan alamat dipisahkan dengan koma. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, koma. Dari mana universitasnya? Universitas Pendidikan Indonesia, koma lagi. Lalu udah kayak gitu, di mana alamatnya? Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, koma lagi, Kecamatan Sukasari, koma lagi, Bandung. Dan ingat, alamat surat tidak diakhiri dengan titik. Berarti yang betul adalah yang B. Di sini kalau kita lagi cepet-cepet ya ngerjain mah kayak A, B, C, D itu kayak nggak ada yang beda guys. Jadi ya harap tenang ya. Nomor 14. Kalimat berikut yang seluruh ejaannya sesuai dengan Puebi. Ini masih pakai Puebi bahasanya. Mungkin nanti ketika kalian mengerjakan soal mah kalimatnya udah yang sesuai dengan YD 5 ya. Adalah kita lihat setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapatkan tekanan ke atas. Nah, ini mah yang ditanyanya ejaan. Ejaan itu berarti cara penulisan. Biasanya yang kita perhatikan itu ketika huruf besar huruf kecil, kalau ejaan mah ya spasi atau disatukan, nah kayak gitu. Atau enggak misalnya memakai huruf miring. Kita lihat yang pertama, kesalahannya adalah kata ke atas. Ke atas, karena ke-nya itu bukan imbuhan, melainkan kata depan, maka seharusnya ditulisnya dipisah ke spasi atas. Yang B sekarang, wayang Bali berukuran lebih pendek dengan tatanan tidak terlalu banyak seperti yang biasa dijumpai pada wayang Jawa. Ini karena dia ngomongin tentang jenis, maka wayang Bali dan wayang Jawa harusnya diawali dengan kapital ya. Balinya kapital, Jawanya juga kapital. Yang tidak usah kapital mah apa? Kalau misalnya nama tempatnya itu dipakai di hewan atau tanaman yang mempunyai nama ilmiah. Contohnya kayak jeruk Bali. Jeruk Bali itu Balinya nggak usah kapital. Kenapa? Karena itu jeruk Bali mah merupakan tanaman yang memang nama ilmiahnya gitu, jeruk Bali. Petai Cina. Cinanya nggak usah kapital gitu. Yes. Berarti yang B salahnya apa? Harusnya Bali dan Jawanya kapital. Yang C. Rencana PLN untuk menaikkan tarif, nah, dia pakai P ya orang Sunda mungkin. Harusnya tarif dasar listrik banyak ditentang masyarakat.
salahnya gitu. Nomor D, sebagai catatan warga di kawasan pegunungan Yahukimo. Harusnya ketika kita menggunakan istilah geografi seperti gunung, danau, sungai, gurun, itu harus kapital ketika dia diikuti namanya. Pegunungannya P-nya kapital, Yahukimo-nya kapital. Lalu di sini tragisnya, ini karena sebagai tambahan ya, makanya dia pakai koma. Osteoporosis yang sering disebut silent disease ini, kenapa silent disease-nya harus miring? Karena dia menggunakan istilah asing. Jadi ketika menggunakan istilah asing boleh, tapi ditulis dengan miring. Selain istilah asing yang ditulis miring, apalagi sih? Yang tadi ya, judul. Lalu yang itu adalah kata daerah. Kata daerah teh kayak misalnya apa ya namanya, ketika kita mengutip omongan orang terus saya mah, nah kata mah itu kan kata kedaerahan ya, mahnya boleh ditulis tapi miring kayak gitu ya, atau enggak misalnya kata yang apa ya namanya teh, wajahnya endeso. Nah, kata endesonya itu biasanya miring gitu. Padahal dia orang pengusaha sukses misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa. Nomor 14 yang kita lihat soal yang terakhir. Di sini ditanyanya penulisan kalimat 8 saja. Udah mah teksnya banyak. Ternyata yang disuruhnya cuma kalimat nomor 8 saja. Sementara itu pada anak sebagai partisipan bisa berdampak gangguan dan kegiatan menguntit, kekerasan seksual dari orang lain, terkena pengaruh ideologi, eksploitasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Di sini penulisannya kurang tepat. Kenapa? Karena kalimat nomor 8 itu diawali dengan konjungsi, maka harusnya setelah kata sementara itu dia memakai koma. Sementara itu, koma pada anak sebagai partisipan bisa berdampak gangguan dan kegiatan menguntit, koma, kekerasan seksual dari orang lain, koma, terkena pengaruh ideologi, eksploitasi, koma lagi, dan penyalahgunaan data pribadi gitu. Oh, that's the last number, guys. Ternyata itu adalah soal terakhir. Alhamdulillah, kita sudah tidak terasa ya. Kita sudah selesai membahas 15. Ya Allah, muka aku gede banget. Membahas 15 soal dan ada sedikit materinya juga. Oke, alhamdulillah nih guys, kita udah menyelesaikan gitu ya. Tadi ada materi terkait tanda baca, daftar pustaka, dan juga udah sedikit gitu ya, 15 soal, nggak sedikit sih, lumayan ya. Kita udah membahas beberapa contoh soal gitu ya bersama dengan Kak Merita. Nah, mungkin teman-teman apakah ada nih yang mau bertanya gitu ya, misalkan kayak tips mengerjakan soal bahasa Indonesia itu seperti apa, atau mungkin tadi terkait tanda baca atau terkait daftar pustaka gitu. Nah, boleh nih teman-teman. Ada yang mau bertanya kah gitu teman-teman? Mungkin sambil nunggu, mungkin ada tips-tips gitu nggak sih Kak Merita biasanya untuk agar bisa sat-set gitu Kak untuk ngerjain soal bahasa Indonesia ini? Iya. Tadi ya, seperti yang aku bilang, karena musuh utama ketika mengerjakan bahasa itu adalah di waktu, maka sebenarnya sih memang katanya baca dulu soalnya katanya ya, baru nanti ke teksnya. Nah, cuma memang untuk yang UTBK kata aku ya, kalau misalnya disediakan kertas buram dulu mah boleh nih, boleh poin-poinnya tadi ditulis kayak gitu, karena biar apa, ketika ada satu teks lalu ada soalnya ada 3 atau 2, kita nggak usah membaca ulang teks itu lagi karena kita sudah punya ada poinnya kayak gitu. Terus udah kayak gitu, kalau bahasa Indonesia
apa yang harus di-prepare gitu kan. Dari dulu kita suka bilang bahasa itu nggak ada yang harus diapalin kok. Iya, betul. Jadi apa yang harus di-prepare adalah latihan soal. Jadi istilahnya kalau bahasa apa ya namanya tuh, mau nggak mau gitu, yang tadinya kamu males banget baca, baca tuh aku tuh males baca, ya I know, cuma kan itu sebagai salah satu ikhtiar perjuangan ya. Jadi kalau kata orang Sunda mah wayah nak gitu, silakan, inilah apa namanya teh, banyak-banyak latihan soal, karena cuma itu triknya bahasa itu, latihan soal gitu. Oke, jadi tipsnya latihan soal dan banyak baca gitu ya, Kak. Mungkin baca-baca novel juga bisa gitu ya, agar Yes. terbiasa gitu ya untuk mengkoreksi tanda baca koma tadi, kayak kapan miring, kapan ini gitu ya, tanda seru dan lain-lain. Nah, ayo nih teman-teman, apakah ada yang mau tanya nih? Nggak apa, nggak harus terkait materinya, mungkin terkait. Nah, ini Kak, ada pertanyaan dari Alessia nih, Kak Merita. Oke, Kak, aku baca bisa ya. dibaca? Iya, silahkan. Katanya, Kak, aku pernah baca novel, tapi aku masih bingung kalau di dialog itu penempatan komanya gimana ya, soalnya masih ada bingung. Gitu ya, bener. Siapa tadi, Alexa ya? Kalau misalnya kamu lihat novel deh ya, novel itu dia ada berbagai gaya. Kalau misalnya tadi aku kasih contohnya yang ujarannya di belakang, misalnya kutip dulu, terus kami kecewa dengan putusan hakim, koma, terus kutip lagi kata Lesti, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ujarannya di depan, Lesti berkata, nah koma dulu, terus baru ujaran, kami kecewa dengan putusan hakim. Dia jadi titik loh, gitu. Ya, coba deh kamu perhatikan, apa sih namanya kalau lagi baca. Jadi yang namanya huruf besarnya gitu ya, ketika kalimat langsung itu ternyata huruf besar itu dipakai di awal kalimat langsung. Ketika ada ujaran di tengah lalu kalimat lain, ternyata huruf besar tidak dipakai lagi. Jadi sambil nanti baca-baca, saya bukan tidak merekomendasikan AU ya. Aku tahu anak zaman sekarang itu sekarang bergeser nih dari suka baca novel jadi suka baca AU. Cuma kan kalau AU itu ragamnya ragam menulis chat ya, chat pendek atau Twitter gitu. Jadi aku tidak merekomendasikan untuk sebagai acuan. Tapi kalau untuk novel, mau novel yang romance, cringe apapun, penulisannya itu pasti benar gitu. Karena dia sudah diedit. Jadi boleh deh sambil dibaca-baca gitu ya, sambil memikirkan cowok fiksinya, coba dilihat lagi si huruf kapitalnya teh nulisnya gimana. Itu bener loh. Coba nanti Sandra ya tadi yang nanya, dilihat lagi perbedaannya, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik, itu kalau kasusnya kayak gimana gitu. Oke, semoga terjawab ya untuk Alessia. Nah, ayo nih teman-teman yang mau nanya juga langsung aja ya untuk drop di comment box. Nanti akan dijawab oleh Kak Merita nih. Nah, mungkin satu lagi nih Kak. Nah, mungkin kalau kesalahan-kesalahan yang sering gitu ya Kak Alexa bukan dilakukan. Alexa. Iya, kalau kesalahan yang sering nih Kak di soal-soal apa sih untuk yang literasi bahasa Indonesia tuh Kak, biasanya teman-teman yang UTBK tuh seringnya? Ketika misalnya ini ya, kesalahan yang paling banyak justru sebenarnya bukan dari ejaan, tapi ketika kita di soal simpulan, soal pernyataan yang benar berdasarkan teks, itu banyak yang salah, dan aku yakin kalian bukannya tidak ini ya, tapi karena dikejar waktu, banyak kan anak itu nembak di soal-soal yang tipe seperti itu. Nah, nantinya kita akan mungkin someday ya, kalau kita masih berjodoh nanti, kita akan coba latihan soalnya yang bentuknya kayak pemahaman umum nih. Ketika membaca dan pemahaman umum di TPS itu ada soal-soal yang seperti pernyataan yang sesuai dengan teks. Nah, itu paling banyak kesalahan di situ. Jadi ada teks, lalu nanti di optionnya itu tuh ada kayak misalnya pernyataan yang diulang kayak gitu. Sebenarnya kan ketika kita dalam keadaan tenang itu gampang aja, tinggal cek option A ada nggak di teks, option B ada nggak di teks. Nah, kesalahan kita adalah karena dikejar waktu, biasanya ketika yang A, udahlah
mepet-mepet mah kayak benar, nah langsung dipilih. Padahal ternyata jawaban option yang C jauh lebih benar. Kan kadang bahasa itu adalah memilih yang paling benar di antara yang agak benar kayak gitu. Jadi hati-hati ya, gengs ya, ketika membaca kuncinya satu, tenang gitu. Oke, jadi jangan ini ya gusra-gusra atau tergesa-gesa ya Kak untuk Iya. mengerjakannya. Nanti malah salah gitu ya. Mhm. Oke, ada lagi nggak nih ya teman-teman yang mau bertanya nih ya ke Miss Merita gitu ya. Kita buka nih sesi Q&A-nya. Mungkin bebas juga ya. Mungkin kalau mau curhat-curhat gitu ya terkait dengan persiapan UTBK atau mungkin nanti kalau di Bimbel Tridaya itu gimana sih Kak untuk belajarnya itu juga boleh gitu ya. Kayak sistem belajarnya bahasa Indonesia tuh kayak gimana dan lain-lain. Hmm. Nah, itu boleh yuk teman-teman. Mumpung ada tutornya langsung nih ya di sini yang mungkin udah sering gitu ya ketemu dengan siswa-siswa yang persiapan SBMPTN, UTBK atau SNBT. SNBT sekarang namanya. Namanya ganti-ganti Iya. ya Iya. sampai bingung. Ayo. Kalau nggak ada yang ini, Mm-mm. kita ini aja mungkin ya, karena kita juga masih istilahnya meraba dalam kegelapan nih, sebelum Oke. nanti katanya bulan depan nih pemerintah mau spill Oke. the tea katanya, tipe soalnya kayak gimana. Nah, nanti kita bisa lihat apakah gitu apa namanya, pemerintah itu menuntut kalian agar menguasai apa, karena kalau kita lihat mungkin pas kelas bawahnya pernah ada yang kepilih ANBK, itu kan ada ya soal literasi dan numerasi. Aku sih mungkin prediksinya ya pemerintah itu pengennya kita yang seperti itu gitu. Jadi ada teks di mana kayak terintegrasi semua pelajaran kan kayak gitu ya. Karena yang namanya fisika, bio atau enggak ekonomi, geo itu nggak akan ada lagi. Terus apakah pembelajaran kita sia-sia? Aku mah yakin tidak ada pelajaran yang sia-sia. Jadi mungkin nanti TPS-nya akan ada materi yang berbau-bau teksnya geografi mungkin kayak gitu ya, atau teksnya tentang jurnal ilmiah ekonomi. Nah, we never know ya, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin next month, bulan depan ketika pemerintah spill, nah kita udah kebayang gitu kayak gimana gitu. Oke. Itu biasanya kisi-kisinya tuh kayak apa Kak? Kayak cuma bahasanya aja kayak tema-tema soalnya atau sampai apa sih biasanya kalau SNBT tuh mungkin biar teman-teman pada Kalau yang kemarin ya, iya. aku pikir apa namanya, setiap tahunnya yang namanya UTBK itu adalah surprise gitu. Jadi kadang apa ya namanya, kita udah ngapalin nih materi yang susah-susah, lah kok keluarnya cuma teks begitu doang gitu. Udah emang apa ya, bahkan ada yang bilang itu udah kayak gacha banget deh gitu yang namanya UTBK. Nah, mungkin apa ya namanya, pemerintah tuh kan dibilang katanya SNBT ini tidak ingin kalian mengistimewakan satu pelajaran. Jadi aku ininya ya ngelihatnya mungkin udah nggak akan ada lah, kisi-kisi itu nggak akan ada. Pemerintah pasti cuma kasih gambaran bentuknya saja kayak gitu ya. Apalagi kalau apa namanya literasi ya, kita nggak pernah tahu yang keluar apa. Cuma mungkin nanti akan kelihatan soalnya ngambilnya dari jurnal mungkin. Oh, berarti kalau dari jurnal kita harus banyak-banyak vocabulary. eh, aku kayak ini gitu ya, kayak promo. Coba deh kalian download KBBI. Itu sangat 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 berguna sekali. Mm-mm. Banyak kata-kata yang aku aja tercengang. Wow, itu tuh ternyata bahasa Indonesia ya. Wow, artinya ini ya. Nah, kayak gitu. Coba kalian download KBBI di handphone atau di apa namanya teh apa gadget atau apapun lah ya. Kenapa saya rekomendasikan KBBI? Karena dia offline. Ketika kamu jalan-jalan, nemu pamflet, nemu apa, terus ada kata-kata yang aneh, kamu bisa buka KBBI dimanapun. Kamu nggak punya kuota, bisa buka KBBI dimanapun kayak gitu. Dan itu menambah banget yang namanya vocabulary. Itu kata kuncinya. Ketika kosakata kamu banyak, teks dalam bentuk apapun dengan kata teknis yang ngejelimet gitu, kamu tuh akan ngerti gitu. Oke, jadi kayak ya itu tadi kayak kita nggak tahu ya apa yang
akan keluar gitu ya di soal-soal UTBK. Jadi banyak-banyak berlatih juga gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia tuh bukan hafalan ya kan ya Kak harusnya. Betul. Mm-mm. Karena kan maksudnya itu lebih baik harus sering ya kayak ada logikanya juga, ada nalarnya kayak instingnya juga, sering baca juga. Jadi makin terbiasa aja gitu ya. Kalau diapal nanti malah jadi beban, malah blank nanti takutnya pas hari H malah ya Iya. pada Heeh. buyar Yang semua. apa namanya anak saya, ya aku udah ngapalin ini ternyata nggak keluar. Kan kesannya kayak memori otak kamu teh udah kepake. Nah, padahal nggak juga sih ya. Dengan kamu banyak berlatih mas, sebenarnya nantinya tuh istilahnya H-7 SBM kamu tuh udah lancar banget lah gitu, insya Allah. Amin. Oke, ini mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nih teman-teman di sini. Ini sesi keduanya tuh Inggris mulai jam berapa deh? Oke, nah itu tadi Kak. Ini alhamdulillah dapat kabar nih ya teman-teman. Apa sih Kak Dilanya nih berhalangan nih untuk hari ini hadir ya teman-teman. Jadi nanti untuk sesi keduanya nih yang harusnya di hari ini bersama Kak Dila akan dipindahkan di minggu depan nih Sabtu depan ya teman-teman. Jadi nanti infonya mungkin akan disampaikan dibantu tim panitia School Fest akan sampaikan di minggu depan. Jadi mungkin kita Q&A lagi dulu aja ya, Miss Merita Oke. sampai 11.30 sambil nunggu teman-teman yang tanya. Nah, kalau misalkan ragu nih Kak, misalkan aku kayak jawabannya kayak aku takut nih salah gitu. Nah, itu kalau tipsnya biasanya ke siswa-siswa Tridaya tuh biasanya kayak dijawab aja atau kalau ragu jangan dijawab gitu mendingan Oh iya eh, betul. nah itu gimana Kan tuh Kak? kalau apa namanya dengan sistem scoring ya, scoring yang tahun kemarin, aku nggak tahu kalau scoring tahun sekarang apa berubah apa gimana ya. Kan tahun kemarin itu scoringnya adalah ketika kita menjawab soal di yang orang lain itu pada salah, skor kita jadi naik gitu kan ya. Ketika kita menjawab apa namanya salah, terus ketika orang lain benar ya skor kita sayang aja. Sebenarnya ketika apa SNBT itu jangan pernah apa ya kayak misalnya ketika kamu sudah menemukan waktu mepet nih, udah nemu nih si apa namanya jawabannya kayaknya yang ini, coba aja yang itu dulu gitu. Kamu bisa ngerjain yang lain. Nanti ketika ada waktu sisa, boleh deh ditandain kan tadi yang ragunya tuh yang mana, boleh dibaca lagi. Cuma masalahnya ketika membaca, coba baca yang option jawaban kamu. Jangan dulu ke yang lain. Kenapa? Karena kadang bahasa Indonesia ketika kita udah nih yakin jawabannya A. Terus udah kayak gitu kita baca lagi yang C sama yang D, kok jadi kayak bener yang lain ya? Nah, kayak gitu. Coba kamu baca yang option kamu. Kamu cari celah itu ada yang salah atau enggak. Ketika kamu kayaknya ini udah nggak ada yang salah, ya udah itu aja. Kebanyakan ketika mengubah jawaban justru itu yang salah gitu. Karena Oh. apa ya namanya teh ketika kita melihat comparing dengan jawaban yang lain, ih kok kayaknya yang ini bener, ini yang lebih bener deh gitu. Kitanya jadi malah bercabang gitu. Ketika misalnya ragu, ya udah jawab aja dulu yang tadi kamu option pertama, lalu gunakan waktunya untuk soal yang lain. Kalau tidak apa namanya udah selesai, waktunya masih sisa, boleh kamu baca lagi option kamu gitu. Jawaban kamu kalau misalnya menemukan celah, ternyata bener nih tadi aku nggak baca kata ininya harusnya kapital, boleh cari option yang lain. Tapi ketika kamu baca yang jawaban kamu terus oh iya udah betul yang ini, ya sudah nggak usah lagi baca yang lain gitu. Karena itu ya kita dikejar waktu, jangan sampai kita itu kayak kayaknya bukan yang ini deh, ganti aja deh gitu. Makin ragu, makin banyak yang dilihat, nanti makin bimbang Makin gitu. iya. Heeh. Setuju. Jadi tiap tipsnya nih kayak kalau misalkan ragu di situ ya jawaban itu aja dulu ya yang di Mm-mm. review gitu. Jangan sampai CD-nya juga di review malah nanti bingung waktu habis. Oke, jadi kayak malah ini ya. Malah zong. Sama ya kayak kayak kalau apa namanya kuis gitu kan, pilih yang di saku atau tirai dua. Kamu udah dapet nih 100 juta. Kenapa sih Digoyahkan harus ya. memilih yang belum jelas gitu kan ya. Nah sebenarnya apa namanya
UTBK itu ya seperti itulah, kita harus ketika kita sudah punya 100 juta dan kamu ditawarin tirai 2, kamu jadi gamang kayak gitu. Nah, waktu banyak itu habisnya di situ gitu. Benar, siap. Jadi perlu keyakinan diri juga dipersiapkan gitu ya teman-teman. Jadi bukan cuma materinya aja, tapi juga harus cara ini juga ya, percaya diri, fisiknya juga nggak boleh sakit juga ya Kak, biar nanti pas Betul. hari hanya ini. Nah kalau biasanya kalau persiapan gitu Kak, biasanya tuh better itu belajar materi dulu atau latihan soal langsung aja sih kalau buat yang literasi bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau aku Metode bilang ya, belajar. untuk materi sekarang itu ya masih bisa lah ya. Coba deh perdalam materi sampai bulan Desember ini. Perdalam Oke. materi. Nanti bulan Januari kalian itu sudah bukan waktunya lagi nyari-nyari materi. Emang yang bener nulis ini gimana ya? Nah, harusnya bulan Januari itu ke sana sampai nanti pelaksanaan kalian itu sudah fokusnya ke latihan drilling soal kayak gitu. Suka gini nggak sih kalau bahasa itu aku mah milihnya yang enakan aja. Kalau orang Sunda kayak gitu. Aku mah pakai feeling. Oh, yang ini kedengarannya enak, maka aku pilih yang Oke. itu kan gitu ya. Heeh. Sebenarnya itu nggak 100% salah juga sih ya. Karena aku sering bilang nih, otak kita itu canggih banget. Otak kita itu bisa mememori sesuatu yang memang sudah benar. Makanya tadi aku bilang baca novel deh, baca jurnal deh. Biar apa? Biar nanti penulisan kata yang benar, kata-kata yang sulit itu bisa udah ke save di otak. Nah, ketika kita menggunakan soal, membaca soal, otak kita itu akan merespon, aku pernah deh baca soal polanya yang sama kayak gini. Nah, ini yang benernya. Nah, itu keluar rasa kita bilang kayaknya yang ini yang enak gitu. Nah, sebenarnya mah ketika menggunakan feeling aku ini sih yang benar. Feeling itu tidak serta-merta seperti hidayah yang datang dari langit ya. Feeling itu diasah gitu. Dengan sering kita Ya, membaca yang benar, nah nanti tuh feeling kamu akan tajam nih. berjalannya. Kamu akan bisa menentukan ini yang enak, ini yang benar gitu. Siap. Oke Kak, mungkin kalau udah 11.30 dan kayak nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri dulu ya untuk sesi kita bersama Kak Merita nih di pagi hari ini. Mungkin terima kasih Kak Merita, mungkin aku lanjut dulu ya Kak untuk ke acara selanjutnya. Makasih untuk tips-tipsnya. Semoga teman-teman di sini bisa tercerahkan gitu ya, dan mungkin daftar tertarik gitu ya, karena Miss Merita asik banget sih kalau menurut aku. Mungkin bisa nih langsung teman-teman dari Bandung nih bisa daftar juga nih ke Bimbel Tridaya gitu ya untuk coba-coba tutor online gitu ya bersama Kak Merita juga bisa. Oke.